Kita nemuin satu bangunan, bangunan bagus sebetulnya, ingin dijadikan sebuah toko, tapi nggak jadi, akhirnya terbengkalai ada beberapa. Nah ini salah satu jalan utama juga di Cirebon. Abis Kulo Nuwu nih, tiba-tiba kayak ada suara dari bawah gitu loh mas. Kayak hitam, gede gitu, dia jalannya ngerangkak. Wah, Kan kamera sama lampu tuh, tiba-tiba dia langsung ke atas gitu. wah, Di malam merinding. sama merinding juga. Di malam merinding. Baik lagi di malam Jumat kalian bersama dengan Faisal Firdaus di program Misteri As. Nah kali ini saya dapat teman kantor saya nih, namanya Mas Dery. Ya halo semuanya. Boleh diperkenalkan dulu Mas, maksudnya Mas Dery itu siapa sih gitu? Oh, halo semuanya, saya Dery, temannya Mas Faisal. Ya. Katanya punya cerita di tempat seram Mas. Ada beberapa. Ini yang mau aku cerita itu. Jadi aku tuh dulu sama teman-temanku tuh suka bikin konten horor ceritanya. Oh iya. YouTube gitu. Iya, YouTube. Nah, habis itu tuh aku coba nih cari beberapa tempat yang memang itu ini 2015 ya. Di mana tempat yang memang cukup horor menurut kita. Yeah. Adalah kita nemuin satu bangunan bangunan bagus sebetulnya, ingin dijadikan sebuah toko, tapi nggak jadi, akhirnya terbengkalai ada beberapa apa tuh namanya tuh spot di bangunan itu yang rusak gitu loh. Oh iya. Nah ini salah satu jalan utama juga di Cirebon, di kota Cirebon. Tengah kota berarti? Nah kota. Okay. Nah habis itu tuh aku coba nih ke sana dengan timku. Ya. Ada beberapa temenku ya, kameramen dan segala macam kan. Sama tim aku tuh sekitar 5 orang. Nah aku tuh ngajak salah satu temanku juga nih, teman kantorku dulu, yang beliau itu bisa katanya, bisa melihat gitu. Ya. Berarti ada orang indigo. Indigonya lah gitu, katanya di indigonya dia bisa melihat. Akhirnya kita kesana bawa malam. Kita kalau syuting beneran malam ya. Ngomong syutingnya malam? Malam. Aku syuting mulai jam 11:30 malam. Itu aman maksudnya? Aman. Ya itu karena ada beberapa tim kan, jadi ada satu aja keamanan, kameramen, host gitu. Oke. Kayak gitu-gitu. Nah sebelum syuting juga kita udah izin dulu kok sama yang punyanya? Nggak tahu yang punya siapa. Atau warga setempat? Sama itu pemerintah setempat aja, kayak Pak RT sama RW kita udah izin gitu. Oh iya, oke. Nah tibalah kita waktu syuting kan, syuting temen aku ini dia apa tuh namanya? Kulo Nuwun dulu lah kalau Jawanya mah gitu. Kulo dulu gimana? Kulo Nuwun, jadi kayak permisi dulu. Oh. Permisi dulu ke tempat itu sama yang mungkin ada di situ gitu kan. Karena tempatnya terbuka. Kayak gimana sih bentuk rumahnya? Toko minimarket yang sekarang merah. Oke. Nah, itu modelannya begitu. Nah, tapi si depannya nggak ada, apa segala macam nggak ada. Itu ada langit-langitnya bolong lah segala macam. Terus ada tanaman rambat gitu loh di dindingnya kayak gitu. Nah, terus abis Kulo Nuwu nih, tiba-tiba kayak ada suara dari bawah gitu loh mas, kayak gitu, tapi dari bawah. Dari tanah maksudnya. Terus? Iya, gitu. Itu jelas dan kenceng banget, dan bukan cuma Dery aja. Itu tuh pas baru mau masuk? Baru masuk, abis Kulo Nuwu nih izin lah segala macem, beres doa, gitu. Itu langsung gimana? Kaget lah, orang kayak Dery kayak kita yang nggak pernah percaya gitu-gituan kan, ya kaget lah. Iya sih, cuman itu tuh bakal, udah lanjutin nih. Lanjutin. Nanya lah ke temanku, lanjut nggak? Lanjut aja nggak apa-apa katanya gitu. Ya udah lanjut lah kita ya. Lanjut, jadi ceritanya kontennya tuh menceritakan suasana di situ gitu, ada apa gitu loh. Ngecek gitu ya, ada apa-apanya gitu. Ada sosok apa di sini kayak gitu. Dan sambil syuting tuh si temanku ini ngejelasin bahwa ada yang dominan tuh ada 3 sosok kalau nggak salah tuh.
Ada sosok anak kecil dan ini nih bukan ibu dan anak, bukan, tapi ibunya sendiri, anaknya sendiri. Nah, nyangkut di situ. Ini tuh korban kecelakaan. Oh, itu tuh pernah ada kecelakaan di situ? Nggak tahu, bukan di situ. Depan atau gimana? Bukan di situ. Jadi si sosok itu nyangkut, ngerti nggak sih mas? Kata temanku sih gitu. Dia tuh nyangkut di situ dan nggak bisa kemana-mana, dia nggak tahu mau kemana. Dan ketemu lah tuh sama si anak kecilnya, ketemu sama si cewek ini, si ibu-ibu ini. Nah, ibu-ibunya ketemu sama anak kecil ini, jadi kayak Oh, bukan keluarga berarti? bukan, tapi mereka berdua adalah sama-sama korban kecelakaan. Oke. Tapi kecelakaannya bukan di depan Bukan situ di ya? situ, nggak tahu di mana kecelakaannya. Itu mereka korban kecelakaan karena yang dijelasin tuh sosoknya anak kecil pakai celana pendek. Nah, aku pakai celana panjang. Iya. Celana pendek, terus bajunya tuh hitam, compang-camping gitu, robek, luka di mana-mana. Dia nggak pakai sendal, terus mukanya hancur tuh, jadi sebelahnya hancur gitu loh. Katanya ya, kata temanku nih, dia hancur mukanya, sama si ibunya juga hancur. Dia pakai rok. Oh, kita juga nggak pakai rok? Enggak. Ya. Pakai rok, kayak gimana sih ibu-ibu, kayak atasan, bawahan gitu, tapi bawahannya rok. Udah gitu rambutnya sebahu, terus luka di mana-mana badannya gitu, tangannya hancur. Emang korban kecelakaan gitu ya kelihatannya? Kecelakaan, katanya kalau capek nggak tahu di mana. Nah, si anak kecil ini tuh ngajak main salah satu host aku waktu itu. Aku di belakang layar tuh ceritanya. Host aku diajak main nih sama dia. Terus? Diajak main. Kata teman aku tuh yang bisa nih, tuh anaknya keliling-keliling, dia bilang gitu, ngajak main katanya gitu. Nah, kita makin masuk. Itu nggak layak, nggak gede ya, nggak gede gimana, ruangannya segini nih kalau nggak satu studio ini. Jadi mukanya yang sono, ini nyamping gitu kan, segini pokoknya gedenya tuh kurang lebih lah. Udah gitu, ada nih salah satu ruangan di belakang, kayak gudangnya lah gitu kasarnya, gudang sama toiletnya tuh situ. Kita masuk tuh ke dalam, ternyata di belakang itu ada sosok gede, tinggi, kurus, hitam, gede gitu. Dia jalannya ngerangkak ke atas. Jadi ngerti gak sih, kayak ujung sini dia kita datang kan kamera sama lampu tuh, tiba-tiba dia langsung ke atas gitu. Di dalam merinding. sama merinding juga. Terus Ke atas sumpah, jadi kayak gitu. Nah, si anak kecil ini nggak berani ikut ke dalam. Okay. Itu ruangannya sama kayak gini? Ruangan apa? Ya pas masuk ke dalam gitu, yang keluar yang di bagian belakang? Iya. Itu kecil tapi dia, karena gudang, karena aku bilang mungkin gudang. Kayak gudang gitu ya? Kan tau gak sih kalau di minimarket itu kalau kita numpang ke toilet tuh ada gudangnya kan? Di toilet ada gudang gitu loh, tempat nyimpen barang sama tempat tas-tasnya karyawan gitu. Nah kayak gitu, kayak mungkin nanti itu akan difungsikan kayak gitu. Nah, sosok ini tuh marah, kita datang tuh ternyata. Ada sangkut pautnya yang emang di itu gak? Yang depan tadi, nggak tahu deh. Kayak yang deg gitu? Iya, mungkin ya. Karena sosoknya tiba-tiba ngegedein. Jadi dari kecil terus dia ngerangkak ke atas, terus tiba-tiba gede gitu loh. Paham. Kata temanku yang ngeliatnya, awas. Kita ya kan genit ya. Terus kayak, apaan gitu, nggak ada. Tapi karena nggak lihat jadinya apa sih gitu? Iya. Tapi kata dia tuh sosoknya gede, hitam gede gitu, terus taringnya gede, tangannya panjang. Gitu loh. Sejarinya panjang gitu tiba-tiba. Terus kayak panjang gitu. Dia kayak, makanya anak kecil kabur langsung. Yang tadi ngintilin tuh kabur katanya. Gitu. Serem sih, yang ini epic sih. Iya. Nah, terus ternyata after syuting, sebelum syuting sih sebenarnya aku tahunya. Rumah itu, tempat itu tuh dulunya adalah kantor gitu, kayak koperasi entah apa gitu, pokoknya kantor. Sebelum jadi market itu. Jadi toko itu, jadi minimarket itu. Nah, terus dan ternyata di kantor itu tuh satpamnya meninggal secara misterius dan tiba-tiba. Jadi nggak ada sebab muasabah, tiba-tiba dia meninggal gitu loh. Paham. Nah, dari situ tonton tutup tuh. Akhirnya lama terbengkalai, dibelilah sama salah satu orang yang Indramayu, katanya, kata informasi dari yang aku dapat tuh ya. Yang pemilik market ini berarti? Iya, yang pemilik si minimarket ini. Dibangunlah minimarket tapi nggak jadi.
sampai terbengkalai kayak waktu itu aku datang. Kayak aku tahu deh. Yang Nah sampai sekarang pun tempatnya juga nggak jadi. kayak kita tahu di tempatnya. Iya, pokoknya kalau Mas Faisal tahu tuh itu satu jalan besar di kota Cirebon lah. Soalnya dulu pernah juga, maksudnya dulu SD, pas kita SD itu sering main ke sana, cuman ada beberapa, ada sebelah, ada gangnya kan? Ada. Jadi toko minimarket itu rumah ada gang. Oh, tahu aku. Gitu. Tahu. Nah si waktu RT apa RW waktu udah ke situ tuh di rumahnya belakang situ, belakang banget persis si toko Iya. itu gitu. Kita kayak gitu. Nah dari situ kenapa ibu kan ibu-ibu tuh istrinya kebetulan waktu itu nggak tahu mas, katanya itu memang ya meninggal gitu tiba-tiba gitu aja. Kata Banyak dia. kejadian berarti kata ibunya. Nggak tahu, ibu juga nggak tahu jelas. Cuma waktu itu yang paling terdengar tuh itu sama warga tuh yang satpam meninggal secara tiba-tiba dan misterius. Nah dari situ nggak lama itu tiba-tiba kantornya tutup, benar-benar tutup. Ya sih, karena saya pernah lihat juga itu tuh cuma ditutupin ini doang tuh, Apa sih? kayak besi, Oh iya dulu ada. pagar besi kayak gitu. Oh iya. Pernah sih lewat, cuman kayak Kalau pas aku datang udah nggak ada pagar besinya, cuma masih ada kayak bekas di pagarnya ada. ya Gitu, belum diratain kayak sekarang. Kalau Mas Faisal memang tahu tuh tempatnya udah depannya udah rata kan dia. Dulu nggak kayak gitu, dulu masih ada apa sih namanya tuh, temboknya lah gitu. ya. Tapi udah nggak ada pagar besinya. Bentuknya udah minimarket udah. Terus setelah syuting, Nah setelah syuting, udah loh kita syuting kan. Syuting itu tuh udah nggak kondusif tuh akhirnya. Sekitar jam 1 akhirnya kita beres syuting di situ. Fine aja awalnya, pas sampai studio, sampai base camp, tiba-tiba host aku yang kebetulan memang beliau itu katanya sensitif ya, katanya, soalnya aku juga nggak pernah tahu sih. ini yang orang Indigo bukan? Bukan. Host aku. Jadi Iya. ceritanya tuh bintang tamunya nih si Indigo ini, teman aku Indigo. Nah si host aku ini yang nanya-nanya lah gitu. Iya. Nah pas pulang sampai base camp studio, tiba-tiba dia kerasukan gitu loh, kesurupan gitu, Nempel. tempelan. Oh. Nah ternyata kata si temen aku yang Indigo ini, anak kecil yang ikut nempel di kaki. Ya Allah. Karena dari tadi ngajak main kan, nempel di kaki, dia ngintil ternyata. Diusirnya gimana tuh? Aduh itu dijampe-jampein apa gimana deh, aku juga nggak ngerti ya sama si temanku ini tuh gitu. Jadi bacain doa lah intinya kayak gitu. Nah setiap dia dipijit si jempol kakinya, Ya. teriak dia. Ya karena kayak sulit ya. Teriak banget, teriak semuntah-muntah gitu. Itu dari jam 1 ya, baru beres jam 4 pagi dia baru netral katanya. Lama juga berarti maksudnya. Iya. Awalnya biasa dia diem gitu, tiba-tiba nangis sendiri, teriak kayak gitu. Kebayang sih kalau kita di situ tuh ya, misalnya di base camp itu tuh ada orang kesurupan yang ngusir itu lama banget. Iya, sulit katanya si anak kecilnya nggak mau pergi, dia bilang gitu, dia mau main. Nah kita ngeliat ya anak kecilnya di mana. Terus kayak udah coba bantu doa lah kita waktu itu tuh. Udah akhirnya alhamdulillah jam 4 pagi tuh udah. Itu akhir banget si diusirnya tuh ada apa maksudnya? Dibacain apakah gitu? Oh ya dibacain doa, nggak tahu doa apa. Ya yang saya yakini ya doa, saya baca cuma Al-Fatihah doang. Ayat kursi kayak gitu-gitu ya. Kepanjangan sih mas, Al-Fatihah doang. Oh ya sudah, sama Al-Fatihah nggak apa-apa. Itu lama banget berarti. Iya. Kasih, maksudnya kalau orang kesurupan tuh kasihan nggak sih, maksudnya dirasukin sama beberapa jam gitu tuh? Iya capek sih. Kelihatannya saya juga capek kan, saya mau tidur ya, jadi nggak jadi. Terus selain yang host itu ada lagi nggak? Nggak ada sih, soalnya kalau teman-teman yang lain tuh ya udah biasa aja. Biasa aja gitu. Cuma host aku nih kebetulan memang cukup sensitif ya katanya. Jadi ya memang benar kata si teman Indigo tuh, ya, teman aku ini yang host ini sensitif gitu, makanya gampang nempel. Itu sih paling serem, tiba-tiba si sosok yang hitam itu dia langsung gedein badan gitu. Itu epic sih sumpah. Kayak Yang kayak ya dia emang kalau misalkan kita nonton film gitu ya, nonton film ada setan yang ngerangkak tuh udah paling serem itu. iya anjir tuh nggak, kayak gue nggak bisa ngebayangin sih gimana sosoknya, cuma kayak diceritain kayak serem ya. Lu ngeliat serem, gue bilang gitu. Terus kayak kita yang tapi pada saat itu adalah emang panas sih. Panas. Jadi kalau aku kan juga nggak bisa ngeliat ya, tapi pada saat itu yang bisa aku gambarkan adalah panas. Jadi suasananya itu panas, hawanya itu panas gitu, nggak nyaman tuh, panas banget gitu.
Ada lagi mas? Maksudnya ada? Banyak, ada. Kalau pas saat itu sih udah sampai di situ sih. Dia sosoknya yang paling dominan tuh yang gede itu, ternyata di belakang dia marah, dia mau narik gitu, mau narik teman aku. Oke. Gitu. Nah, Serem sih. ada lagi nih mas, ternyata di situ tuh ada teman aku nemuin kayak pusaka gitu. Di tempat itu? Iya. Pasukannya masih ada? Pulangnya, nggak tahu deh, kayaknya ada deh. Bentuknya? Bentuknya kayak batu gitu. Batu akik? Enggak batu akik. Bentuknya gitu maksudnya? Kecil, batunya segini deh kalau nggak salah, segede itu. Warnanya? Warna hijau. Oh, tahu. Bapakku itu, maksudnya dia ngoleksi juga Oh, batu-batu kayak gitu. Jadi iya. ini mah tapi sekedar informasi aja. Jadi bapak dia tuh sering dikasih tahu sama ustadz, guru ngaji kita juga. Dia sering ngasih tahu, Pak di tanah sebelah tuh ada yang mau diambil. Kita pernah lihat sekali doang itu tuh diambil, kayak masukin gitu, masukin langsung ke gelas. Oh iya. Langsung dapat tuh ada batu yang warna merah. Itu batu hijau. Dia ini aku ngeliat depan mata sendiri Iya, ya. Tadi itu nggak ada apa-apa. Iya. Di situ kayak dia ngambil gini. Nih batunya. Anjing gue bilang. Ngeri ya? Kita ya kayak orang-orang yang percaya nggak percaya tiba-tiba ditunjukin kayak gitu kan. Wah anjing. Tapi kayak itu kayak orang sulap, kayak sulap, tapi kan kayak itu tuh ngambil dari tanah tiba-tiba ada batu Iya, tuh tiba-tiba aneh batu tuh. aneh. Kita pernah lihat sendiri sih. Itu yang epicnya itu ketempelan. Itu berarti nemu batunya di daerah yang mana? Gudang? Enggak, di tengah toko Yang ada anak kecil? gitu. Iya, yang di luar gitu, di tengah gitu. Oke. Tiba-tiba ada itu. Awas katanya itu diambil. Udah ada ini. Mahal itu. Kalau dikata sih, tapi kita nggak ngerti batu ya. Gue mana ada pikiran ngambil gue mah ngeri orang itu aja tiba-tiba datang ada suara. Tempelan aja udah ngeri ya. Iya, abis baliknya tiba-tiba ketempelan gitu kan, jadi kayak wah. Tapi saya abis itu explore lagi. Explore lagi. Tetap bikin konten. Iya, tapi hostnya nggak ada. Nah, terima kasih Mas Dery udah ngasih sama-sama, waktu luangnya Mas. bercerita di Misteri As. Nanti katanya ada cerita lagi sih. Cuman nanti ya kita ngobrolin lagi dengan Mas Dery. Mau cerita yang mana? Iya banyak. Saking soalnya banyaknya tempatnya ada beberapa tempat yang udah ke explore dan ceritanya beda-beda gitu. Oke. Boleh ini nggak nitip pengen request cerita yang rumah sakit? Boleh. Aku pernah salah satu rumah sakit di Kabupaten Cirebon ini yang cukup terkenal juga, yang udah lama terbengkalai gitu. Boleh di-spill ini nggak depannya aja lah. Rumah sakit apa inisialnya? Oh udah tahu sih, udah pasti. Ini satu rumah sakit terkenal di Kabupaten Cirebon di Jalan Pantura. Gitu udah pasti tahu deh, komen. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Tetap saksikan Misteri As di hari malam Jumat di jam 9 malam di Dialog Cirebon Media. Tetap saksikan Misteri As, menyingkap mitos dan misteri.